擅闯通神阁者，杀无赦。 Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya rencana Muyun untuk mengadu dombakan antar keluarga di Nanyun berjalan dengan mulus. Dengan menggunakan kedok pelelangan dan pil spiritual sebagai sarananya, jelas hal itu takkan disadari oleh musuh-musuhnya, karena mereka pikir Tuan Jimu atau Muyun hanya melelang barang atas dasar untuk mendapatkan batu roh saja. Ternyata ada sesuatu yang tersirat di balik rencana Muyun itu. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja ke alur filmnya. Adegan dilanjutkan dari hasil pelelangan yang terjadi saat ini, yang dimana pelelangan ke-1 dan ke-2 telah mendapatkan pemenang dari masing-masing barang tersebut. Di saat inilah sesuatu yang akan menjadi masalah pun terjadi. Untuk pelelangan ketiga kali ini Muyun mengeluarkan pil spiritual miliknya yang mampu memperpanjang umur penggunanya sampai 10 tahun ke depan. Sontak saja orang-orang yang mendengar hal itu sangat berantusias untuk mendapatkan pil tersebut, karena selain memperpanjang umur, pil itu juga memiliki kegunaan untuk membangkitkan spiritual seseorang yang sudah tak bisa berkultivasi, seperti halnya yang dialami Lin Xianyu waktu dulu. Muyun yang melihat orang-orang sudah tak sabar dengan pil miliknya, lantas dia pun langsung membuka harga awal sebesar 5 juta batu roh. Benar saja, masing-masing keluarga saling berebut untuk mendapatkan pil itu. Sampai-sampai keluarga Huang meminta keluarga Gu untuk melepaskan pil itu untuknya. Dengan balasan, keluarga Huang sepenuhnya akan membantu keluarga Gu dalam hal apapun. Karena tak ingin dianggap bodoh, keluarga Gu pun menolak tawaran dari keluarga Huang. Lantas tawar-menawar pun terus terjadi sampai menemukan penawaran tertinggi saat ini. 起拍价500万上品灵石1200万，股价1000万600万。 ，1500万。吴云贤，你需要，我也需要。 Tak mau diam saja, Mo Xingtian pun ikut mengikuti pelelangan kali ini. Karena pil itu sangat dia butuhkan demi keberlangsungan hidup Gan Jingyu, sang guru dari Mo Wen dan Mo Xingtian. Wang Xinnya yang melihat jika keluarga Mo tertarik langsung mengatakan, jika Mo Xingtian saja, seorang master pemurnian pil kelas 7 masih bisa dibuat tertarik oleh Muyun. Sampai-sampai Mo Xingtian takkan segan-segan mengeluarkan banyak uang demi mendapatkan pil itu untuk sang guru. Karena kekayaan keluarga Mo hampir setara dengan kekayaan negara yang ada di Nanyun. Tak hanya itu saja, Muyun pun masih menahan diri untuk mengeluarkan pil itu, karena sesuatu hal yang menarik akan terjadi sampai mendapatkan penawaran tertinggi. Di samping itu, Mo Wen menyuruh sang kakak untuk menawar lebih tinggi lagi, karena apapun situasinya, pil spiritual milik Muyun tak boleh jatuh ke tangan orang lain. Lantas dia pun menawar pil itu dengan harga yang paling tinggi, sebanyak 200 juta batu roh. 他就是散尽家财也不为弃。此人不简单，竟让整个南云城都翻了天。这次绝不能让旁人拍下子弹。志在必得，所以不鸣则已。5000万，3000万1亿，这品灵石还有人加价吗？有意思吗？ 1亿1000万。 2亿。 Karena tak ada yang bisa melawan penawaran keluarga Mo, Muyun pun langsung mengumumkan pemenangnya jika Mo Xingtianlah yang berhak mendapatkan pil spiritual miliknya. Tak hanya itu saja, dia pun langsung menutup acara lelangan ini dan menyuruh Siming untuk menyiapkan 3 kamar rahasia untuknya. 而本次拍卖也就此结束。感谢朱墨大师获得此次拍卖的通灵回死丹。齐明，安排3间密室。 Setelah lelangan itu selesai, Muyun pun istirahat sejenak sembari menikmati secangkir teh miliknya.
Tak lama dari itu, Siming pun datang dan mengatakan jika Muyun memiliki skill yang hebat dalam rencana ini, sehingga membuat semua keluarga yang ada di kota Nanyun menyangka jika Pavilion Tongsen memiliki master alkemis yang hebat dalam pemurnian pil. Shin pun berpindah di luar pavilion. Di sana, Mo Wen dan Mo Xingtian benar-benar menyangka jika Pavilion Tongsen memiliki master alkemis yang hebat, karena Muyun berhasil membuat 200 juta batu roh keluarga Mo melayang begitu saja demi sebuah pil. Namun hal itu tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keselamatan Gan Jingyu, sang guru dari Mo Wen dan Mo Xingtian. Mo Wen yang menyinggung kejadian 3 tahun lalu pun mengatakan jika mereka bisa menyelamatkan Muyun waktu itu, mungkin saat ini keluarga Mo tak harus mengeluarkan batu roh sampai ratusan juta. Ditambah kedatangan mereka ke sini ingin meminta bantuan Muyun untuk kepentingannya sendiri. Tak lama dari itu, Muyun dan Siming pun datang. Muyun yang bingung karena ada Mo Wen dan Mo Xingtian di sana menanyakan hal itu. Namun Siming pun kembali mengenalkan Muyun sebagai Jimu kepada mereka. Mereka yang tahu jika Muyun hanyalah penyuling biasa dibuat terkejut akan hal itu. Sehingga Siming pun menjelaskan jika Muyun memiliki keterampilan tinggi dalam kedua hal yang berbeda. Sontak saja Muyun menanyakan keberadaan mereka berdua yang datang ke pavilion. Di sini kita akan tahu jika kedatangan mereka ke sini yaitu untuk meminta bantuan Muyun untuk membuatkan sebuah pil 10.000 tulang untuk menyembuhkan Gan Jingyu. Berapapun harga yang Muyun tawarkan pasti mereka akan membelinya. Namun Muyun bukanlah orang yang gila akan batu roh. Dia pun meminta 2 syarat kepada Mo Wen sebagai balasan dalam pembuatan pil tersebut. Syarat yang pertama, Muyun meminta agar Gan Jingyu membantu Muyun dalam pembuatan pil pembalik langit. Dan yang kedua, Muyun meminta pavilion Jushian menjadi miliknya. Karena pavilion itu saat ini menjadi pavilion yang terbengkalai. Demi menyembuhkan sang guru, Mo Xingtian pun menyepakati syarat dari Muyun. 任何条件，我们都答应你。子木先生，只要你出手炼制万金，请讲。2个条件。没问题。他需要配合我炼制1枚丹药。第1个条件，仙阁要归我。什么？2位回去可以先知会他老人家一声。今日就到此为止，2位请回吧。 Setelah kesepakatan itu berhasil dibuat, Muyun memerintahkan Siming untuk memberikan fil spiritual itu pada keluarga Gu dan Huang dalam 5 hari mendatang, karena keluarga itu telah membelinya dengan harga tinggi. 师尊，今日售后如何？10万，谷家谷云贤1个亿。这2颗通灵回死丹先别给他们，过50岁拿钱买命罢了。是。 Keesokan harinya, Muyun menemui Gan Jingyu. Namun kita akan dibuat terkejut karena saat Muyun akan menemuinya, Muyun sendiri melepaskan topeng yang ada di wajahnya. Sontak saja hal itu membuat Gan Jingyu kaget dan senang karena bisa melihat Muyun lagi setelah 3 tahun tak pernah kembali. Gan Jingyu yang merasakan jika Muyun telah berkembang pesat dan jauh lebih kuat dari sebelumnya dibuat senang akan hal itu. Namun Muyun yang pada dasarnya menginginkan pavilion Jushian menjadi miliknya lantas berterus terang pada Gan Jingyu. Akan tetapi dengan level alkemis Muyun yang masih di level 8, jelas Muyun masih perlu bantuan Gan Jingyu untuk menyempurnakan sebuah pil pembalik langit. Perlu digarisbawahi, pil pembalik langit bukan semata-mata hanya pil biasa, karena dalam proses pembuatannya, pil tersebut membutuhkan esensi dan darah si alkemis atau darah Muyun untuk menjadi bahan utamanya. Ditambah dengan ranah supranatural milik Muyun saat ini sangat ditakutkan jika dalam penyempurnaannya akan memiliki resiko tinggi untuknya. Muyun yang mendengar hal itu pun tak peduli dengan resiko yang akan terjadi padanya. Karena Muyun merasa berhutang budi pada seseorang yang mencambuk Muyun untuk menyempurnakan pil pembalik langit tersebut. Sebelum Muyun pergi, dia pun memberikan pil 10.000 tulang untuk Gan Jingyu. Dengan pil itu dapat dipastikan Gan Jingyu masih bisa bertahan dari racunnya beberapa waktu ke depan. 以你现在的修为，哪怕是遭受重创，我也必须炼制。今日通神阁大出风头。 那小子今日先告辞了，这万金续骨丹下肚，保证干老年立马活蹦乱跳。今夜倒的确有些跳梁小丑，要老夫知会一声便好。不过干老年先服药，
此事也不着急。 Beberapa waktu pun berlalu, Muyun yang sedang berada di aula didatangi oleh penjaga sekte darah bayang dan penjaga dari keluarga Gu dan Huang yang beralasan untuk menjaga Muyun dan pavilion Tongsen miliknya. Muyun yang memiliki kepribadian tegas pun tak teralihkan fokusnya oleh hal itu. Dia pun menyangka jika 3 orang itu akan bekerja sama untuk mengalahkan Muyun dan meminta paksa pir spiritual miliknya. Benar saja, tak lama dari itu penyerangan pun terjadi. Tanpa memikirkan apa-apa, Muyun pun menghujani mereka dengan kekuatan jarum miliknya. 怎么着？3位这是要明抢啊？擅闯通神阁者，杀无赦。 Tak lama dari itu, Meng Guangling dan beberapa tetua pun datang menyerbu Muyun. Muyun yang merasa jika mereka adalah koloni akan membuatnya jera malam ini, karena siapapun yang masuk ke dalam pavilion Tongsen tanpa izin Muyun akan dibunuh olehnya. Lantas Meng Guangling pun menanyakan hal itu pada Muyun. 一起出来吧！都来了，还要一个个登场吗？哦，难道我不该杀吗？ 穆先生是不是也要杀了我呢？